Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana Dia masih memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Nikmat dan kebaikan yang paling utama adalah nikmat dan kebaikan berupa keislaman dan keimanan sekaligus ketaatan. Dan seterusnya adalah nikmat-nikmat yang besar yang lainnya seperti nikmat untuk menuntut ilmu. Ini merupakan nikmat di antara nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada para hambanya. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan mematrikan hidayahnya kepada kita agar kita bisa seterusnya berada di atas ketaatan kepada Rasulnya. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kasyfus Syubhat, membongkar syubhat-syubhat, yaitu syubhatnya orang-orang pelaku kesyirikan untuk membenarkan kesyirikan mereka. Kita akan bongkar lalu kita bantah insyaallah taala lewat kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan faida aradta dalila ala anna haula'i alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza faqra alaihi. Apabila engkau menginginkan dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik ini yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mempersaksikan atas hal ini, yaitu bahwasanya mereka itu meyakini tauhid rububiyah. Jadi maksud yashhaduna bihadza, mereka mempersaksikan hal ini, maksudnya adalah bihadza, yakni bihadza al-iman, yaitu dengan iman ini. Apa itu? Ungkapan yang sebelumnya, yaitu bahwasanya mereka itu meyakini annallaha huwal khaliqu wahdahu la syarika lahu, bahwa Allah adalah sang pencipta satu-satunya, dia tidak ada sekutu baginya. Wa annahu la yarzuqu illa huwa, bahwasanya tidak ada yang memberi rezeki kecuali dia. Wala yuhyi wala yumitu illa huwa, tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali dia. Wala yudabbirul amra illa huwa, dan tidak ada yang bisa mengurusin segala sesuatu kecuali dia.
wa anna jami'as samawati sab'i wa man fihinna, dan bahwasanya seluruh langit yang 7 beserta apa yang ada di dalamnya, wal ardina as-sab'i wa man fihinna, begitu juga bumi yang 7, lapisan yang 7 beserta dengan apa yang ada di sisinya, kulluhum abiduhu tahta wa tahta tasarrufihi wa qahrihi, semuanya itu adalah hamba Allah dan di bawah kewenangan dan kekuasaan Allah. Itu diakui oleh orang-orang musyrik. Itu diyakini oleh orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik meyakini hal tersebut. Ya. Orang musyrik meyakini hal tersebut. Mengapa mereka meyakini itu? Karena mereka nggak bisa menolak fitrah mereka. Karena mereka tidak bisa menolak akal mereka. Karena segala sesuatu yang ada ini tak mungkin dia ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakan. Segala sesuatu ini tercipta, pasti ada yang menciptakannya, bukan tercipta secara sendiri pula. Pasti ada yang menciptakannya. Demikian. Begitu juga pasti sang pencipta dan pengatur itu cuma satu. Demikian. Dan hati mereka, akal mereka menuntut mereka untuk mengakui dialah satu-satunya zat yang mencipta itu, ya, yang mereka kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apabila kita menginginkan adanya dalil yang menunjukkan, dalil Al-Qur'an maksudnya, yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik yang diperangi Nabi SAW itu sebenarnya mereka mengakui alam semesta ini diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, kemudian dikuasai oleh Allah, di bawah wewenang Allah, semuanya hamba bagi Allah. Ketahuilah, ini ada dalilnya, faqra alaihi, maka bacakan, ya, bacalah ayat ini. Mana itu? Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah, begitu kata mereka. Allah berfirman memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan Muhammad kepada mereka, qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mayarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar, siapa pula yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dari yang hidup dari yang mati, dikeluarkan yang hidup dari yang mati. Hidup dikeluarkan dari yang mati. Apa itu? Yang hidup tanaman, yang mati tanah. Hidup, kan gitu ya? Demikian. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan dikeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, ini juga banyak, ya. Wa may yudabbirul amra, dan siapa pula yang menguasai segala urusan. Fasayaquluna Allah, maka mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu akan mengatakan Allah. Jadi mereka mengakui dan meyakini Allah yang memberikan rezeki kepada para hambanya, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menguasai segala yang mengurusi segala urusan, itu Allah. Orang kafir musyrik meyakini itu. Demikian. Surah Yunus ayat 31. Berikutnya wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 84. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai
89. Silakan dibuka surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul limanil ardu wa man fihinna. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Begitu. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 yang artinya, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, siapakah yang memiliki langit dan apa saja yang ada di dalamnya? Jikalau kalian benar-benar mengetahui, mereka akan mengatakan milik Allah. Lihat, orang kafir mengatakan milik Allah. Katakan kepada mereka, lalu mengapa kalian tidak ingat? Kalaulah milik Allah, kenapa kalian tidak ingat untuk menyembah Allah? Gitu. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu, Marabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Siapa Rabb? Pencipta, penguasa, kemudian pengatur, pemilik langit yang 7, dan Rabb pencipta, pengatur, penguasa arsy yang agung. Sayaquluna lillah. Kelak mereka akan mengatakan itu milik Allah. Dia itu adalah Allah, Rabb yang memiliki langit yang 7 dan arsy yang agung. Demikian. Qul afala tattaqun, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa, yaitu mengikuti atau mematuhi semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya? Kenapa kalian tidak bertakwa? Demikian. Kok enggak diikuti itu perintah Allah? Kok enggak dijauhi larangan Allah? Demikian. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, siapakah yang di tangannya kerajaan-kerajaan segala sesuatu dan dia yang melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya? Jikalau kalian mengetahui, sayaquluna lillah, mereka akan katakan, siapa itu mereka? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka mengatakan itu Allah. Qul fa anna tusharun, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, lalu kenapa kalian kok bisa dipalingkan dari hal tersebut? Kenapa kok bisa dipalingkan? Kalaulah sudah tahu bahwasanya Allah penguasa segala sesuatu, yang dia bisa melindungi namun tak ada yang bisa berlindung darinya, ya. Dia penguasa, pencipta, raja, arsy yang agung, langit yang 7. Ya, dia menguasai bumi. Lalu kenapa kalian tidak ingat bahwa dia yang memang layak untuk diibadahi? Kenapa kalian tidak bertakwa, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya? Kenapa kalian kok bisa dipalingkan dari hal seperti ini untuk taat kepadanya, beribadah hanya kepadanya? Kenapa? Begitu. Nah, ini sesungguhnya ya ayat-ayat yang menggugah akal seorang manusia. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa ghaira dzalika minal ayatil 'azimatid dallati 'ala dzalika. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang agung yang menunjukkan atas hal tersebut. Demikian, ya. Kita akan lanjutkan. Idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'arafta anna at-tauhid alladhi jahadu
alladzi jahaduhu huwa tauhidul ibadati alladzi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqada kama kanu yad'una Allah lailan wa naharan summa minhum man yad'ul malaikata li ajli salahihim wa qurbihim minallahi liyashfa'u lahum aw yad'u rajulan salihan misla Lati aw nabiyan ya misla Isa'i misla Isa'i. Kita terjemahkan dikit-dikit. Ini panjang ini kalimatnya, ya. Karena disebutkan dengan bentuk ya idza. Kalau idza ini namanya ismu syartin, isim syarat. Dia butuh kepada jawab syarat. Di mana jawab syaratnya? Panjang. Mana jawab syaratnya? Panjang. Jawab syaratnya adalah itu di akhir yang paling atas sebelah kiri di lembar setelahnya. Lihat ya. Yaitu arafta hina idzin at-tauhid alladzi da'at ilaihi ar-rusulu wa aba 'anil iqrari bihi al-musyrikuna. Nah begitu. Panjang banget. Nanti makanya kita terjemahkan dulu. Idza tahaqqaqta, bila engkau telah buktikan annahum muqirruna bihada, bahwasanya mereka yaitu orang-orang musyrik itu telah mengakui hal ini, yaitu bahwasanya pencipta, pengatur, penguasa jagat raya adalah Allah, wa annahu lam yudkhilhum fit tauhidil ladzi da'at ilaihi ar-rusulu, dan bahwasanya engkau telah buktikan bahwasanya ya hal tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam tauhid yang didakwahkan oleh para rasul itu. Wa da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak masuk ke dalam tauhid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka yaitu orang-orang musyrik itu kepadanya. Wa arafta anna tauhidal ladzi jahaduhu wa tauhidul ibadati, dan engkau juga mengetahui bahwasanya tauhid yang mereka ingkari itu adalah tauhidul ibadah. Ini tauhid ibadah. Apa itu tauhid ibadah? Yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Alladzi yusammihil musyrikuna fi zamanina al-i'tiqada, yang dinamakan oleh orang-orang musyrik di zaman kami dengan i'tiqad itu, kama kanu yad'una Allah lailan wa naharan, sebagaimana mereka itu berdoa kepada Allah di malam dan di siang hari. Summa minhum man yad'ul malaikata li ajli salahihim wa qurbihim minallahi. Kemudian di antara mereka orang-orang melakukan kesyirikan itu ada yang menyeru berdoa kepada malaikat, minta sama malaikat, dikarenakan kesolehan para malaikat itu dan kedekatan malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyashfa'u lahum, agar para malaikat itu bisa memberikan syafaat untuk mereka yang orang-orang berdoa itu. Au yad'u rajulan salihan, atau mereka berdoa minta kepada orang yang dianggap soleh, orang soleh, misal Lati, seperti Lata, ya. Au nabiyan, atau berdoa kepada seorang nabi, misla Isa, seperti Isa, yaitu berdoa minta kepada Nabi Isa. Seperti siapa ini? Orang-orang Kristen minta kepada Yesus, ya kan? Disebutkan Yesus. Yesus dipanggil, tolong kami, selamatkan kami, ya. Kan begitu? Nah, ini kan Yesus Nabi Isa. Nah, itu diarahkan doa minta kepada Nabi Isa ini. Nah, seperti itu. Itu ada di antara orang-orang yang mengarahkan doa-doa itu kepada makhluk-makhluk, sebagaimana mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirki, dan engkau mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, yaitu orang-orang musyrik yang seperti ini, ya, di atas kesyirikan tersebut. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdahu la syarika lahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak, menyeru mereka, mengajak mereka, mendakwahkan mereka, mengajak mereka orang-orang musyrik tersebut agar menuju
keikhlasan ibadah itu kepada Allah, pemurnian ibadah itu untuk Allah, satu-satunya Dia semata, tidak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dalam surah Al-Jin ayat 18. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, janganlah berdoa kepada satu pun, meminta kepada satu pun bersama dengan minta kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 14, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Milik Allah Subhanahu wa taala doa kebenaran itu, dan orang-orang yang mereka atau siapa saja atau apa saja yang mereka doa selain Allah Subhanahu wa taala itu, yang mereka berdoa minta kepadanya, itu tak akan bisa mengabulkan sedikit pun apa yang mereka minta untuk mereka itu. Demikian. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan engkau buktikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerangi mereka agar agama ini semuanya menjadi milik Allah. Wa du'a'u kulluhu lillah, dan semua doa itu diarahkan hanya untuk Allah. Wa dzabhu kulluhu lillah, dan penyembelihan itu seluruhnya diarahkan untuk Allah. Wan nadru kulluhu lillah, dan semua nadar itu diarahkan untuk Allah. Wal istighasatu kulluha billah, dan istighasah itu semuanya dimintakan kepada Allah. Wa jami'u anwa'il ibadati kulluhu lillah, dan seluruh jenis-jenis ibadah itu ditujukan untuk Allah. Engkau buktikan itu. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyati lam yudkhilhum fil islami, dan engkau ketahui bahwasanya pengakuan mereka, yaitu orang-orang musyrik itu, tentang tauhid rububiyah, yaitu mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala yang mencipta satu-satunya Dia, yang mengatur satu-satunya Dia, yang mengatur segala urusan, dan yang menguasai jagat raya, yang merajai alam semesta. Ini hanya Allah satu-satunya Dia. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Ini pengakuan orang-orang musyrik. Dengan pengakuan seperti ini, lam yudkhilhum fil islami, pengakuan itu tidak menyebabkan mereka, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa anna qasdahumul malaikata, dan bahwasanya tujuan mereka itu adalah malaikat. Wa anna qasdahum al malaikata wal anbiya'a awil anbiya'a awil awliya'a yuriduna syafa'atahum, dan bahwasanya yang mereka tujukan itu, yaitu dengan ibadah yang mereka lakukan, doa itu adalah malaikat, para nabi atau para wali. Mereka menginginkan syafaat mereka. Jadi ketika mereka doa, wahai para malaikat disebutkan, wahai para nabi disebutkan, wahai para wali, wahai orang-orang soleh, itu diarahkan kepada mereka ibadah-ibadah tersebut, seperti doa, persembahan dan yang lainnya. Itu mereka inginkan sesungguhnya syafaat makhluk-makhluk ini, malaikat, ya, kemudian apa? Para nabi dan orang-orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ya karena butuh mereka kepada syafaat. Wa taqarruba ilallahi bidzalika, dan mereka inginkan kedekatan dengan Allah. Kenapa? Karena para malaikat itu dekat dengan Allah, para nabi itu dekat dengan Allah, para wali dekat dengan Allah. Maka mereka ya mengarahkan ibadah-ibadah itu kepada malaikat, para nabi atau para wali-wali, orang-orang soleh ini supaya bisa dekat dengan Allah, karena mereka telah dekat dengan Allah. Begitu. Bidzalika, dengan ibadah yang mereka lakukan kepada makhluk-makhluk tersebut. Huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum, itulah yang menjadikan halalnya ya darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Itulah yang membuat ya Nabi SAW menghalalkan darah dan harta mereka.
kesyirikan itu. Seperti yang sudah kita sebutkan, ya, bahwasanya orang-orang musyrik itu, mereka itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan para raja. Seperti yang kita sebutkan pada waktu yang kemarin, ya. Begitu. Mereka punya syubhat, ini di antara syubhatnya. Karena mereka menyamakan, ya, Allah dengan para raja. Allah adalah raja di raja. Maka sebagaimana raja-raja dunia ketika hendak didekati oleh rakyat jelata, itu butuhnya rakyat jelata kepada pengantarnya, orang dekat raja tersebut, untuk diberikan hadiah dan apa saja supaya ridho dengannya. Maka dia lakukan pendekatan kepada siapa? Orang dekatnya raja, supaya bisa dekat dengan raja. Paham itu? Nah, begitu juga lah, gimana caranya supaya bisa dekat dengan Allah? Mereka kiaskan, mereka samakan itu. Yaitu mereka, orang-orang musyrik yang punya pemikiran seperti ini, mereka kiaskan, mereka samakan. Untuk dekat dengan Allah, maka harus dekat dengan orang-orang dekat Allah. Siapa itu? Para malaikat, para nabi, para wali, orang-orang soleh, begitu. Demikian. Gimana cara bentuk mendekatkannya? Berdoa, minta sama siapa? Malaikat, para nabi dan orang-orang soleh, para wali. Memberikan sebahagian persembahan kepada mereka. Kenapa? Loh, kan kalau kita mau dekat dengan raja, kita kan juga ngasih hadiah dan persembahan kepada siapa? Orang-orang dekat para raja. Orang-orang dekatnya raja tersebut. Diberikan kepada dia hadiah nanti supaya dia mau untuk mendekatkan kita kepada raja. Nanti ketika kita dekat dengan raja, kita pun berikan apa? Hadiah kepada raja. Sama seperti, bahkan lebih, ya, seperti yang diberikan kepada para orang-orang dekat raja. Paham? Nah, gitu logikanya mereka. Apakah ini logis? Ya, logika, tapi logika yang batil. Betul, logika, tapi logika yang batil. Ya. Ini pendekatan yang keliru. Ini merupakan bentuk penyamaan yang fatal, kelirunya, salahnya. Kenapa? Karena menyamakan Allah, ya, menyamakan Allah dengan makhluknya yang lemah, demikian, ya. Nah, setelah engkau buktikan dan engkau ketahui demikian, arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi rusulu wa aba anil ikrari bihi al musyrikuna, ya. Engkau mengetahui ketika itu tauhid yang didakwahkan oleh para rasul tersebut, ya, dalam kondisi, ya, wa aba anil ikrari bihi al musyrikun, dalam kondisi orang-orang musyrik itu enggan untuk mengakuinya, ya. Wa aba di sini kalau tidak salah, ya, ini dia disebut dengan waw haliyah bagi yang belajar, ya, nahwu, ya, ini adalah waw haliyah. Demikian. Baik, ya. Jadi setelah kita buktikan ternyata orang-orang musyrik itu mengakui Allah pencipta, Allah pengatur, Allah penguasa alam semesta dan jagat raya. Demikian. Dan ternyata kita ketahui pula orang-orang musyrik itu mengingkari tauhid ibadah, ya. Dan kita ketahui pula Rasulullah memerangi orang-orang, ya, musyrik itu karena alasan kesyirikan ini, ya. Dan kita buktikan pula bahwasanya Rasulullah SAW itu memerangi mereka agar agama dan semua bentuk ketaatan dan ibadah itu hanya ditujukan untuk Allah. Dan kita ketahui pula orang-orang musyrik yang mengakui tentang rububiyah Allah, Allah yang berbuat di alam semesta ini, Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah menguasai, Allah merajai. Ini ternyata tidak memasukkan mereka ke dalam Islam.
maka ketika itu kita tahu bahwa tauhid yang sedang atau yang didakwakan oleh para rasul itu, yang diseru manusia, umat itu, setiap umat itu agar ya menuju kepada tauhid ini dalam kondisi mereka tidak mau dan enggan untuk mengakui tauhid ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa hadha tauhidu huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Tauhid ini yaitu tauhid yang diserukan oleh para nabi dan rasul itu, tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrik dahulu dan sekarang. Tauhid yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai haknya, itu adalah makna dari pernyataan Anda, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalau dikatakan la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Inilah kalimat tauhid yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Makanya nabi dan rasul seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir yang datang ke Makkah. Rasulullah menawarkan kepada mereka, ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Apa maksudnya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tak ada sesuatu pun yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah. Demikian. Kata Rasulullah, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Apa kata orang-orang musyrik itu? Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Demikian, ya. Apakah orang ini dia jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak tadi, yang memang sudah banyak, itu kok cuma satu Tuhan saja? Ini satu perkara yang sangat aneh begitu. Jadi orang-orang musyrik dahulu ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka itu paham konsekuensinya adalah Tuhan yang banyak yang sudah mereka sembah ini, termasuk Allah mereka sembah dan para wali-wali yang lain, orang-orang soleh dan seterusnya, sampai ada 360 berhala itu disembah. Konsekuensinya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu Tuhan-Tuhan yang lain yang sudah disembah dibuang, disingkirkan, tidak dianggap lagi, disembah Tuhan yang satu. Begitu. Itulah makanya mereka tak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, demikian. Kalau dalam ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah Shad ayat 5, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini maksudnya si Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang sudah kita sembah ini itu cuma jadi satu Tuhan aja. Nih Tuhan Allah saja yang disembah ini. Kata mereka, inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah perkara yang aneh, kata mereka. Ya. Makanya mereka enggak mengucapkan apa? La ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Demikian, seperti itu. Dalam surah As-Saffat ayat 35 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka itu enggan, sombong. Kenapa kok kita harus nyembah Tuhan yang satu aja? Tuhan kita kan banyak gitu. Ya.
Kenapa? Karena la ilaha illallah itu tuntutan dari ungkapan ini mengajak kepada penyembahan satu Tuhan saja. Yang Tuhan tersebut yang menciptakan segala sesuatu yang ada, merajai alam semesta dan menguasai serta mengatur segala urusan di jagat raya. Itulah zat yang mau diarahkan ibadah itu kepadanya. Itulah tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Inilah yang diajak manusia-manusia di semua zaman, di semua tempat oleh para utusan dan orang-orang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau beribadah hanya kepada zat yang satu saja, bukan yang lain. Gitu. Seperti itu. Jadi bukan la ilaha illallah maknanya apa? La khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Bukan itu makna dari la ilaha illallah. Walaupun kandungannya adalah ya, dari sisi konsekuensi ya. Dari sisi tuntutan, betul. Tapi maksud la ilaha illallah bukan tidak ada pencipta selain Allah, bukan tidak ada pengatur alam semesta selain Allah, bukan. Maksud maknanya dari la ilaha illallah itu adalah ya, tidak ada raja di raja, penguasa jagat raya kecuali Allah. Bukan itu maksud dari la ilaha illallah. Maksudnya adalah tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi dengan hak kecuali Allah. Kenapa kok dia harus diibadahi zat yang satu ini? Karena dia satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Itu dari sisi konsekuensinya. Paham ya? Kenapa kok dia yang harus diibadahi? Ya karena dia menciptakan segala sesuatu yang ada, karena dia mengatur segala urusan di alam semesta, karena dia yang merajai dan menguasai jagat raya. Begitu. Paham ya? Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau kita pahami la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada pengatur di alam semesta kecuali Allah, tidak ada yang menjadi raja di jagat raya kecuali Allah, ketahuilah, kalaulah demikian makna la ilaha illallah, yang kalau seseorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, seorang kafir mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan beruntung dan bisa masuk Islam kemudian masuk surga. Kalaulah begini makna dari la ilaha illallah, maka orang-orang kafir itu sudah muslim. Paham gak? Orang-orang kafir itu sudah muslim kalau begitu. Kalau mana la ilaha illallah, tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada raja, tidak ada pengatur segala urusan di alam semesta kecuali Allah. Kalau itu mana la ilaha illallah, maka kita katakan orang-orang musyrik di zaman dahulu sudah muslim, sudah mukmin. Karena mereka mengakui itu, paham ya? Mereka mengakui itu bahwasanya Allah itu pencipta segala sesuatu yang ada, pengatur segala urusan di jagat raya, ya, pemberi rizki bagi seluruh makhluknya, zat yang merajai dan menguasai alam semesta. Mereka akui itu. Tapi kenapa kok mereka ini masih diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masih juga diajak karena mereka tidak beribadah kepada Allah semata. Mereka beribadah kepada Allah juga, namun bersama dengan itu mereka beribadah kepada siapa? Orang-orang dekatnya Allah, para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, para wali. Paham ya? Gitu. Makanya ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka nolak, yastakbirun, mereka enggan dan sombong, tidak mau. Kenapa? Karena satu Tuhan yang disembah, gitu.
Kalau begitu la ilaha illallah maknanya bukan tidak ada pencipta selain Allah. Memang bukan. Memang bukan. La ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umuri sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Karena sesungguhnya al-ilah menurut mereka al-ilah, apa itu al-ilah? Ay al-ma'luh, sesuatu yang disembah itu menurut mereka adalah apa saja yang ditujukan, ya. Karena segala sesuatu yang ini, yang mereka sudah lakukan ini, ibadah-ibadah yang mereka sudah lakukan ini, seperti baik itu dia malaikat, nabi, wali, pepohonan, kuburan, jin, ini yang mereka tujukan ibadah itu. Ya. Itulah al-ilah menurut mereka. Itulah al-ilah menurut mereka. Yang mereka katakan bukan ilah tapi alihah jamaknya, bentuk plural. Jamak banyak. Tuhan-tuhan, senang kali mereka koleksi Tuhan-Tuhan yang banyak itu ya. Demikian. Lam yuridu annal ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbiru. Mereka tidak menginginkan bahwa al-ilah, zat yang disembah itu adalah al-khaliqu, yang mencipta, ar-raziqu, yang memberi rezeki, al-mudabbiru, yang mengatur, pencipta segala sesuatu yang ada, pemberi rezeki para hamba, zat yang mengatur alam semesta dan jagat raya. Mereka tidak inginkan yang disembah itu. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdahu kama qaddamtu laka. Dan sesungguhnya mereka mengetahui bahwasanya hal itu, yaitu kemampuan untuk mencipta, memberi rezeki dan mengatur, itu adalah milik Allah semata, sebagaimana yang telah aku jelaskan, sajikan kepada Anda. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi, sesungguhnya yang mereka maksudkan dengan ilah yang disembah itu, al-ilah maksudnya al-ma'bud, yang disembah itu, ya, hanyalah ma ya'ni bihi al-musyrikuna fi zamanina bilafdhis sayyid, apa yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrik di zaman kita saat ini dengan ungkapan sayyid, ya sayyid, ya sayyid. Siapa itu? Siapa itu? Orang-orang soleh, ya, para wali. Fa'atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uuhum ila kalimatit tauhid wa hiya la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, mengajak mereka untuk menuju kepada kalimat tauhid ini, yaitu la ilaha illallah. Ditawarkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi mereka menolak. Wal muradu min hadhil kalimati ma'naha la mujarradu lafdhiha. Yang diinginkan dari ungkapan ini la ilaha illallah itu maknanya bukan sekedar lafadznya, la mujarradu lafdhiha, bukan sekedar lafadznya belaka. Kan ada orang, masya Allah, kalau mengucapkan la ilaha illallah fasihnya bukan main. Saking fasihnya ketinggalan sebagian lafadznya, gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu ya. Lama-lama la lo gitu ya kan. Lama-lama hu begitu kan. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bukan sekedar ngelafatkannya saja, bukan sekedar mengucapkannya saja, tapi maknanya. Nah, tadi sudah kita sebutkan maknanya. Apa itu maknanya? La ma'buda bihaqqin illallahu. Tidak ada sesembahan,
tidak ada satupun yang berhak diibadahi dan disembah dengan haknya kecuali Allah. Kita katakan, apakah malaikat punya hak untuk disembah? Emang apa sumbangsi malaikat? Apakah dia menciptakan kita? Jawabannya tidak. Apakah dia yang memberikan rezeki kepada kita? Jawabannya enggak. Loh, ada Ustaz namanya malaikat apa itu? Malaikat apa? Yang membagikan rezeki siapa? Ditugaskan untuk bagian rezeki siapa? Mikail, malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu cuma ditugaskan, tapi dia nggak punya pembenaran rezeki. Jujur saat ini, kalau saya katakan, kalau seandainya malaikat Mikail itu betul-betul dia punya rezeki dan pegang rezeki, punya pembenaran rezeki, bukan rezeki yang dari Allah yang diambilnya, kalau saya minta kepada dia itu syirik. Sudah satu. Kalau seandainya dia punya rezeki, kalau seandainya bisa memberikan rezeki, dia nggak akan mampu untuk memberikan rezeki karena nggak punya pembenaran itu, paham ya? Walaupun dia petugas yang Allah tugaskan untuk membagikan rezeki para hambanya, kalaulah bukan rezeki, itu nggak akan sampai kepada saya, walaupun saya minta-minta, paham ya? Kalau seandainya saat ini pun malaikat Mikail itu dia pegang rezeki, dia mau bagi-bagi rezeki. Ada tertulis namanya rezeki Joko Sanubari Abu Aliyah, katakanlah gitu rezekinya. Tapi nggak ditakdirkan hari ini nggak akan sampai ini. Walaupun dia sudah pegang, dan itu bukan dari dia, paham ya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah yang memberikan rizki, Allah yang menanggung rizki, dialah pemberi rizki. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ustaz, ada juga kok yang mematikan. Siapa yang mematikan? Yang mematikan ada malaikat pencabut nyawa, namanya malakul maut. Ketahuilah, jujur saya katakan bahwasanya malaikat maut gak akan bisa nyabut nyawa saya kalau hari ini belum mati saya. Walaupun sudah dekat dia. Udah dekat dia, tapi Allah tidak mentakdirkan bahwa itu ajal dan kematian seseorang. Siapapun yang didekati malaikat maut tak akan bisa dia cabut nyawanya, paham ya? Karena dia petugas. Dia hanya memenuhi perintah, paham ya? Begitu juga malaikat yang datang ke setiap janin-janin yang sudah berusia 120 hari. Maka malaikat tersebut itu diutus oleh Allah diantaranya untuk meniupkan roh, ya, meniupkan roh. Kita katakan, apakah dia termasuk yang menghidupkan? Kita katakan, iya, bukan dia menghidupkan, Allah yang menghidupkan, tapi lewat dia peniupan rohnya. Kita katakan, kalau seandainya Allah takdirkan sebuah janin itu mati, ditiupkan roh sama dia pun gak akan hidup-hidup itu, paham ya? Begitu, karena dia petugas. Jadi Allah adalah satu-satunya zat yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur jagat raya, tak ada tandingannya. Maka dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Adapun satu makhluk yang kita anggap hebat, yang kita anggap dekat, mereka enggak punya kemampuan rububiyah seperti ini. Perbuatan-perbuatan Allah seperti ini, mereka enggak akan punya kemampuan seperti itu. Walaupun mereka petugasnya, tapi mereka enggak akan mampu melakukannya, karena mereka hanya memenuhi perintah. Andaikan makhluk-makhluk tersebut adalah petugas dari Allah, seperti contohnya para malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Yang kalau enggak ditugaskan, mereka juga enggak akan bisa. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang membuat kita harus menyembah malaikat, menyembah wali,
menyembah nabi, menyembah rasul, minta kepada malaikat, minta kepada nabi, minta kepada para wali, minta kepada orang-orang yang dianggap soleh. Apa yang mengharuskan kita demikian, yang membolehkan kita demikian? Mereka nggak punya sumbangsi sedikit pun, maka tak layak mereka untuk diibadahi. Yang layak adalah zat yang dialah yang mencipta segala sesuatu yang ada, zat yang menguasai dan merajai alam semesta, zat yang mengatur segala urusan di jagat raya, Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wal kufaru al juhalu ya'lamuna anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhil kalimati huwa ifradullahi ta'ala bit ta'alluqi wal kufru bima yu'badu min dunihi wal bara'atu minhu. Orang-orang kafir yang bodoh itu, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang bodoh itu, karena memang orang-orang musyrik, orang-orang kafir kalau sudah datang kesyirikan, kalau sudah berinteraksi dengan kesyirikan, jadi bodoh dia, nggak masuk ke akal dia, tindakannya pun tindakan bodoh, ya. Mereka itu mengetahui bahwasanya maksud Nabi SAW dengan ungkapan ini, yaitu la ilaha illallah itu adalah mengesahkan, menunggalkan Allah dengan kebergantungan hati. Wal kufru bima yu'badu min dunihi, mengingkari apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minhu, sekaligus berlepas diri dari tindakan penyembahan, persembahan, ibadah sekaligus apa yang diibadahi selain Allah itu. Fa innama lamma qala lahum qulu la ilaha illallah qalu aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Maka sesungguhnya tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang bodoh itu, mereka mengatakan, menjawab pernyataan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diperintahkan oleh Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada satupun yang berhak diibadahi selain Allah. Qalu, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah ini orang menjadikan Tuhan yang banyak yang sudah kita sembah ini cuma satu Tuhan saja, yaitu Allah? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini benar-benar sebuah perkara yang sangat aneh, katanya, kata mereka. Surah Shad ayat 8 ini sudah kita bahas tadi. Fa idza arafta anna juhalal kufari ya'rifuna dzalika, apabila engkau mengetahui bahwasanya orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang kafir itu mengetahui hal tersebut, fal ajabu mimman yadda'il islam wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimati ma'arafa juhalul kufari. Apabila engkau mengetahui bahwasanya orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang kafir itu mengetahui makna tafsir dari la ilaha illallah, ketika mereka diajak dan diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan, mereka tahu makna la ilaha illallah tersebut. Fal ajabu, sungguh aneh, mimman yadda'il Islam, dari kalangan orang-orang yang mengaku Islam, wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimati, sementara dia tak mengetahui tafsir dari ungkapan ini la ilaha illallah ini, ma'arafa juhalul kufari, seperti yang diketahui oleh orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang kafir tersebut. Nggak tahu dia. Kenapa? Buktinya orang yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, minta sama penghuni kubur. Ya. Istighosah kepada penghuni kubur. Diarahkan doa-doa kepada siapa? Orang-orang soleh yang sudah wafat. Padahal doa itu ibadah, istighosah itu doa, dan doa itu ibadah. Diarahkan kepada selain Allah, itu namanya syirik.
Gitu. Dia ungkapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nunjukkan dia tak paham kalimat ini. Paham ya? Kalaulah dia paham kalimat ini, tentunya hal tersebut dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Iya, itu syirik. Ibadah itu hak Allah, milik Allah, maka ditujukan hanya untuk Allah saja. Karena la ilaha illallah, tidak ada satupun yang berhak diibadahi dan diarahkan ibadah kepadanya kecuali Allah. Kalau dia paham makna ini, maka dia nggak akan doa sama penghuni kubur, nggak akan minta kepada wali-wali, nggak akan minta kepada orang-orang soleh, nggak akan minta dia. Atau ngalap berkah di kuburan supaya keberkahan itu pindah kepadanya, gitu. Nggak akan dia lakukan itu. Kenapa? Keberkahan, meminta keberkahan itu doa. Doa itu adalah ibadah, kata Nabi SAW. Begitu. Makanya semakin jauh seseorang baik muslim ataupun kafir terhadap ajaran tauhid ini, ajaran Islam ini, tak mau belajar dia, pasti lambat laun dia akan jatuh kepada kesyirikan. Nih pentingnya belajar tauhid, akidah tauhid. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bal yadhunnu anna dzalika huwa talaffudhu bi hurufiha. Bahkan ini anehnya, ini termasuk yang aneh tadi. Bahkan orang yang ngaku Islam tadi menyangka bahwasanya itu hanyalah sekedar mengucapkan dengan huruf-hurufnya saja. Sudah cukup. La ilaha illallah, sudah cukup. Enggak begitu. Min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani, tanpa diiringi dengan keyakinan hati terhadap makna yang dikandungnya. Wal hadhiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbirul amra illallahu wahdahu. Yang cerdas di antara mereka, tapi ini masih salah tadi kita katakan. Yang cerdas di antara mereka menyangka bahwa makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang bisa memberi rezeki, tidak ada yang bisa mengatur segala urusan kecuali Allah semata. Maka kita katakan ini masih keliru. Paham ya? Yang paling bodoh gimana? Sekedar ngelafatin aja. Yang penting kan la ilaha illallah. Nah gitu ya. Karena tidak paham. Ini bodoh, ini kita katakan. Lebih bodoh ketimbang orang-orang musyrik. Tapi bukanlah kita sedang mengatakan, oh kamu adalah musyriknya, lebih parah ketimbang orang musyrik kesyirikannya. Enggak, kita enggak menghukumi seorang musyrik. Maaf, kita tidak menghukumi seorang muslim yang jatuh ke dalam kesyirikan dia sebagai seorang musyrik tulen. Paham ya? Kita tidak menghukumi orang jatuh ke dalam kekufuran itu sebagai kafir tulen, tidak. Tapi sangat mungkin orang-orang kafir itu memahami Islam itu lebih tepat walaupun parsialnya sebahagiannya ketimbang orang muslim, paham ya? Kenapa? Karena orang muslim walaupun dia sudah menyatakan saya Islam, tapi sangat disayangkan dia belajar Islamnya parsial, sebahagian, sehingga hidupnya pun banyak sial, iya kan? Jangan sebahagian dalam memahami Islam, ya. Jangan parsial di dalam memahami Islam, nanti sial, gitu ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tapi disebutkan dalam kitab ini bahwasanya itu termasuk yang pinternya.
Tapi itu belum tepat. Yang cerdasnya di antara orang-orang, ya, orang-orang Muslim yang jatuh ke dalam kesyirikan, saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam kesyirikan tersebut, mereka itu memahami la ilaha illallah itu tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ini apa? Tafsiran sebagian orang pintar mereka. Namun ini masih tafsir yang keliru. Demikian. Fala khaira fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang orang-orang kafir, orang-orang bodohnya dari orang-orang kafir itu lebih paham ketimbang dirinya terhadap makna la ilaha illallah. Ya, paham maksudnya? Paham maksudnya? Disebutkan di sini, ya, tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang orang-orang bodoh dari kalangan orang kafir itu lebih mengetahui tentang makna la ilaha illallah ketimbang orang itu. Waduh, mak serem kali ini. Ya, ini celaan sesungguhnya, celaan. Supaya kita ini lebih banyak belajar kalimat la ilaha illallah, bukan sekedar hanya nyebut-nyebut, zikir-zikir saja, bukan hanya sekedar itu. Tapi harus dipahami maknanya, tafsirnya dengan benar. Apa tafsirnya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu pun yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita cukupkan terlebih dahulu kajian kita. Ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Silakan kalau mau bertanya. Sudah halaman keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah 5 halaman. Alhamdulillah, hari kedua sudah 5. Mudah-mudahan lebih cepat. Ini sekitar 42 halaman ya. 42 halaman, baik. Jadi kalau 2 hari, 1 hari 2,5, berarti kalau 20 hari berapa itu? 45. 2,5 50 ya. Oh, udah 12 berarti ya. Ya, alhamdulillah. Udah lewat berarti. Enggak perlu sampai 20 hari insyaallah. Selesai. Ada pertanyaan? Kayaknya sudah paham semua ini, ya? Sudah paham semua? Atau bingung malah? Pegang kitab malah bingung ini pegang kitab, ya. Pegang kitab malah mestinya semakin kuat karena ada yang dicatat, ada yang diingat. Yang dicatat itu diingat, ya. Yang dicatat itu diingat, kemudian apa yang didengar itu pun ingat. Jadi dua apa? 2 sebab pengingat. Demikian. Ingat ya, kita ketika mengungkapkan kalimat seperti ini, ya, tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang orang-orang bodohnya dari kalangan orang kafir itu lebih paham terhadap makna la ilaha illallah ketimbang orang ini. Bukan kita sedang mengkafirkan orang ini, bukan. Ya, bukan. Itu salah besar dalam menyimpulkan hukum, tidak. Ya. Dari sisi pengetahuan terhadap sesuatu yang disebutkan tadi, ya kita katakan orang kafir itu lebih bagus pemahamannya ketimbang siapa? Orang muslim tapi tak paham maknanya. Kita katakan ini apa? Orang kafir lebih bagus.
Tapi kalau dari sisi keimanan yang dimilikinya dan kesiapannya untuk masuk Islam, maka kita katakan lebih bagus siapa? Orang tadi walaupun dia bodoh. Tapi maksudnya jangan sampailah ya dia itu kalah dengan orang-orang kafir. Masa orang kafir lebih paham ketimbang orang muslim? Kalimat yang dengannya dia masuk Islam, la ilaha illallah, yang dia sedang mengucapkannya, ternyata orang kafir, orang bodohnya orang kafir itu apa? Lebih paham ketimbang siapa? Ketimbang dirinya. Kan malu gitu maksudnya. Paham ya? Baik, ya. Ada pertanyaan? Allah Subhanahu wa taala membedakan orang-orang musyrik sama orang-orang ahlul kitab. Ya. Dalam ayat juga disebutkan Allah berfirman di dalam surah apa tuh? Al-Bayyinah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani maksudnya, kemudian orang-orang musyrik fi nari jahannam, mereka kekal dalam neraka jahannam, ya, khalidina fiha, ya, kekal di dalam neraka jahanam. Kemudian ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah orang-orang yang terburuk, makhluk yang terburuk. Nah, apakah orang-orang ateis termasuk orang-orang musyrik? Wallahu ta'ala alam, saya condong termasuk orang kafir. Apakah dia musyrik? Maka bisa kita katakan sesungguhnya bisa jadi dia seorang musyrik. Kenapa dikatakan musyrik? Padahal siapa yang disembahnya? Dia nggak ngakui Tuhan. Sesungguhnya dia sedang menyembah hawa nafsunya. Dia sedang menyembah hawa nafsunya. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 43. Begitu juga surah Al-Jasiyah ayat 23. Dalam surah Al-Furqan ayat 43 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Bagaimana menurutmu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Lihat, ya. Apakah engkau akan menjadi pelindung baginya? Dalam surah Al-Jasiyah ayat 23 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Bagaimana menurutmu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sesembahannya, dan Allah menyesatkannya di atas ilmu, dan Allah menutup pendengaran hatinya dan menjadikan adanya, ya, penghalang pada penglihatannya, maka siapakah yang bisa memberikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah mereka ingat? Nah, di sini disebutkan bahwasanya
orang itu terkadang bisa menjadikan hawa nafsu sebagai ilah sesembahannya. Demikian. Nah, orang-orang ateis yang sesungguhnya mereka itu menolak Tuhan, bahkan agama. Apakah mereka ini tidak ada yang disembah? Maka kita katakan mereka ini musyrik karena mereka menyembah hawa nafsunya sendiri. Ya. Nafsunya. Padahal akalnya membenarkan tidak ada segala sesuatu yang ada kecuali ada yang mengadakan. Betul tidak? Dan dirinya, fitrahnya itu menuntut dirinya untuk mengakui adanya Sang Pencipta. Karena antara fitrah dan akalnya ini saling sinkron. Kalau rusak fitrah, terkadang rusak akalnya. Kalau rusak akal, bisa rusak fitrahnya. Demikian, sinkron. Nah, ketika akal membenarkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang ada kecuali pasti ada yang mengadakannya, maka fitrah juga mendukung hal tersebut. Karena itu yang sudah ditanamkan oleh Allah ketika di alam ruh dahulu. Kan begitu. Nah, kenapa kok orang-orang ateis ini dia mengingkari Tuhan tadi padahal jelas itu ada? Ketahuilah, nafsunya yang menguasai dirinya. Hawa nafsunya yang memalingkan dia dari fitrahnya dan akal sehatnya. Begitu. Paham ya? Maka ketika itu dia menyembah siapa? Hawa nafsunya. Dia jadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Dia ikuti apa yang diinginkan nafsunya, ya. Tak ada Tuhan ini, ya. Allah enggak ada aturan ini, begitu kan? Ya. Karena nafsu itu pengen bebas, demikian. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain kira-kira? Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau tak ada, kita cukupkan. Sudah 1 jam lebih, ya. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.